Cuci gudang Persebaya Surabaya dimulai dari Paulo Victor dan Soya Mamoto. Apakah lanjut Valente? Persebaya Surabaya berencana merombak pemain asing mereka pada bursa transfer pada musim BRI Liga 1 2023-2024. Dua pemain disebut hampir pasti meninggalkan bajul hijau, yakni Soya Mamoto dan Paulo Victor. Soya Mamoto bermain untuk Persebaya sejak musim 2022-2023 lalu. Pada musim pertamanya, Soya Mamoto tampil bagus dengan 10 gol dan 10 assist. Namun performa Soya Mamoto agak menurun awal musim 2023-2024. Penampilan Soya Mamoto tidak optimal, salah satunya diyakini karena posisinya diubah. Kedatangan Bruno Moreira membuat Soya Mamoto harus pindah dari winger kiri ke kanan. Perubahan posisi ini tidak berjalan dengan mulus. Sementara Paulo Victor jelas tampil di bawah harapan. Dia hanya mampu mencetak 1 gol dari 12 laga yang dimainkan di BRI Liga 1 2023-2024. Selain dua nama di atas, dikutip dari harian This Way, posisi Valente juga tidak aman di Persebaya. Pemain asal Portugal itu masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan untuk dilepas ke klub lain. Kabar tersebut tentu cukup mengejutkan, sebab Valente sempat menjadi kapten Persebaya sebelum digantikan Reva Adi Utama. Peran Valente di lini tengah juga cukup krusial dengan 2 gol yang dicetaknya. Satu lagi pemain asing yang disebut tengah dievaluasi adalah Dusan Stevanovic. Pemain asal Serbia punya awal yang sulit bersama Persebaya. Dia butuh adaptasi dan kini mulai menemukan ritme permainannya. Hanya saja Persebaya disebut tengah menimbang opsi lain di lini belakang. Persebaya bukan hanya bakal melepas pemain asing, akan tetapi juga mendatangkan amunisi baru. Sejumlah pemain disebut masuk dalam daftar belanjaan bajul hijau, salah satunya Gustavo Almeida dari Arema FC. Gustavo Almeida mencetak 11 gol dari 12 laga yang dimainkan bersama Arema FC di BRI Liga 1 2023-2024. Catatan yang bagus, namun perlu diingat bahwa Gustavo Almeida sering absen karena cedera dan 5 dari 11 gol tercipta dari titik putih. Selain itu ada nama Yuran Fernandes yang juga disebut jadi target Persebaya. Hanya saja bek berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan PSM Makassar hingga 2026. Jadwal lengkap balapan MotoGP Mandalika. Seri ke-15 kejuaraan dunia balap motor akan berlangsung di MotoGP Mandalika yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok 13-15 Oktober 2023. Ini merupakan edisi kedua balapan MotoGP di sirkuit Mandalika setelah musim lalu dimenangkan Miguel Oliveira. Pertanyaannya, siapa favorit untuk memenangkan balapan MotoGP Mandalika 2023? Jika melihat tren performa, sosok Jorge Martin merupakan kandidat teratas. Jorge Martin merupakan pembalap yang pada 3 balapan terakhir selalu menang pada sesi sprint race. Lalu 3 balapan terakhir di hari Minggu, pembalap Pramac itu menang 2 kali dan runner up sebanyak sekali. Berikut adalah jadwal balapan MotoGP Mandalika 2023. Timnas Indonesia bikin Brunei Darussalam tak berkutik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang meyakinkan 6-0 atas Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setengah lusin gol timnas Indonesia dicetak lewat hat-trick Dimas Derajat pada menit ke-7, 72, dan 90 extra time. Kemudian Bres Ramadan Sananta di menit ke-63 melalui titik penalti, serta menit ke-68. Satu gol lainnya dilesatkan Rizky Ridho menit ke-12. Bagi timnas Indonesia, kemenangan membuat mereka menapakkan satu kaki ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim besutan Sintayong itu cuma butuh hasil imbang untuk masuk ke grup F melawan Irak, Vietnam, dan Filipina. Kemenangan Indonesia atas Brunei Darussalam mendapat komentar dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendrawanto. Pelatih asal Magelang, Jawa Tengah itu mengapresiasi kinerja para pemain pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, skema yang diterapkan Sintayong cukup berhasil pada laga ini. Meski di babak pertama kurang begitu efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Erwan Hendrawanto memuji kejelian Sintayong yang memasukkan beberapa pemain dengan karakter berbeda setelah jeda turun minum. Kebuntuan bisa teratasi dengan terciptanya 4 gol di babak kedua. Selanjutnya, tim Merah Putih akan bertandang ke markas Brunei Darussalam di Hasan Al-Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan. Pertandingan leg kedua ini berlangsung pada Selasa 17 Oktober 2023.